Hello everyone, welcome to our DN Talk Show. Nama gue Atala Nurizam sebagai host dan Gue Listia Faiz Putra Jawari sebagai CEO host. Dan kita hari ini kedatangan sebuah tamu. Dua tamu sebenarnya. Tapi kita di segmen satu ini, tamu satu dulu. Orangnya jago gambar, jago nyanyi, jago main musik. Kita sambut saja Sandewa Galang Anugrah Herman, silakan masuk. Jadi gimana Sandewa? Ya? Jago gambar? Iya. Jago gambar. Jago lah, bisa. Bisa dibilang sepuh lah ya. Sesepuh. Ajarin dong ku. Ajarin. Boleh lihat gambarnya gimana? Oh, boleh. Wah. Dikasih sketchbook. Beli. Wah, bisa dijelasin ini asal apa yang biasa digunakan? Gue biasanya pakai art style-nya itu realisme. Realisme. Iya. Menyerupai makhluk, menyerupai manusia. Iya. Lebih ke orang sih ya. Ini gambarnya pakai apa ini? Itu cuma pakai modal pensil sama penghapus. Gitu doang. Waduh. Pernah nyoba media lain gitu nggak sih? Media lain digital pernah tapi nggak banget. Dulu gue pernah pakai digital. Itu tuh digital itu gue pakai pas lagi zaman corona. Nah itu kan no lab tuh ya, bener no lab ya. Gue pakai digital itu sekitaran cuma 3 hari. Nah gue setiap pakai digital itu susah banget gitu loh. Iya, soalnya di stylus pen sama pensil yang asli buat ini kayak beda banget gitu. Beda banget. Feel-nya beda ya. Feel-nya beda. Kayak yang stylus pen tuh kayak lebih licin gitu nggak sih di layarnya ya. Tapi kata orang-orang kalau gambar pakai digital tuh nge-cheat. Bener nggak tuh? Bisa dibilang iya. Misalnya mau bikin mata. Orang-orang kalau misalnya bikin mata itu pasti sebelahnya suka ngasih simetris nggak? Ya kan? Iya. Kalau digital kita bisa ngeblok matanya. Bisa di copy, di paste, terus di mirroring sebelahnya, digeser. Iya, simetris gitu. Iya, jadi simetris. Jadi nggak usah gambar lagi, jadi tinggal kita copy aja matanya. Kalau biasanya gambar tuh, biasanya berapa lama tuh? Kalau gambar, gue sih nggak jelas ya waktunya ya. Kalau misalnya gue suka gabut di kelas nih, itu tuh kalau entah kenapa kalau gabut di kelas tuh gambarnya tuh kayak lebih kayak bagus gitu loh. Padahal cepet gambarnya, tapi bagus. Nah, giliran gue kayak ada niatan mau gambar di rumah nih, ada niat banget, itu lama dan processingnya tuh susah banget. Kayak misalnya gue mau bikin jari, mata tuh susah. Tapi kalau gabut di kelas, gue kayak one try doang, 1 kali doang. Berarti tunggu idenya ada gitu. Tunggu idenya ada. Mungkin faktor gabut juga bisa jadi sih. Kalau pernah nggak sih kayak dalam vakum lah dibilangnya, vakum dari gambar sementara karena gak ada niat, gak ada motivasi gitu? Oh, art block. Pernah. Itu pas gue lagi belajar realisme itu. Nah, gue kan awal-awal sebelum realisme itu kan gue belajar anime ya, gambar anime. Nah, gue pengen improvein diri gue buat gambar yang tema yang lebih dari anime kayak realisme itu. Nah, terus gue belajar lah. Nah, yang susahnya itu di realisme itu rambut ya. Nah, itu gue highlight ya. Belum lagi kayak lightingnya, shadingnya itu di rambut. Itu tuh susah, gue hampir pasrah di situ lah. Nah, karena gue mau ngilangin art block ini, gue tuh kebetulan sosial media Instagram gue itu berandanya itu kebanyakan kayak art gitu kan. Nah, gue scroll Instagram, itu banyak orang-orang yang gambarnya realisme. Gue kayak termotivasi dong, kayak mau kayak gitu juga. Kayak gini gue nih. Gambar langsung. Bisa juga dong ada orang yang bisa dibilang skillnya di bawah lu lah. Bisa ngelihat gambar lu jadi motivasi gitu. Iya bisa. Jadi ada orang misalnya lagi kena art block, dia bisa ngelihat art gua. Iya lah. Berpahala lah. Ada nggak sih lu pernah gambar realisme gini kan? Menyerupai manusia. Yang paling susah digambar tuh apa? Menyerupai manusia yang paling susah. Itu sih bukan soal manusia yang susahnya, tapi
angle-nya. Angle, kayak misal angle depan banget nih, kayak pas depan begini. Ini tuh paling susah tuh bagian hidung. Soalnya kita kan nggak bisa kayak tahu ini panjangnya berapa. Kalau dari angle dari samping 2,5 5 dimensi itu kan kelihatan kan panjangnya. Nah kalau kita main angle tuh lurus begini, kita main shading doang di hidungnya. Kalau tangan gitu kan persendi-sendi gitu kan. Oh jari ya? Jari. Itu susah banget. Susah banget. Susah banget. Sampai sekarang pun gue kayak gambar tangan tuh masih belum bisa banget. Jari maksudnya belum bisa banget. Tapi kalau misalnya gue lagi pengen banget nih gambar jari, gue nyari referensi di Pinterest. Ya, tapi lama juga sih. Sama ya. Kalau kan lu bisa dibilang udah lumayan jago, lumayan sepuh nih. Nah, bisa ngasih nggak tips-tips buat yang baru mulai gambar gitu? Oh iya bisa. Jadi ini pakai cara gue ya. Jadi gue dulu tuh sebelum bisa gambar kayak gini, waktu kecil banget tuh waktu TK, gue tuh gambar iseng-iseng kayak rumah numpuk kayak desa. Rumah numpuk terus ada bocil main layangan. Itu gue gitu terus. Nah terus karena kebetulan mak gue emang juga bisa gambar ya, dia ngeliat gue gambar, dia ngebikin ngasih gue motivasi buat improvein skill gambar gue. Nah jadi gue tuh belajar gambar tuh awalnya itu nyontek. Itu fungsinya buat ngebiasain jari lo, gerak jari lo. Misalnya lu nyontek bikin mata ya, mata itu tuh lu tiap hari misalnya nyontek bikin mata, lama-lama lu jadi hafal. Iya, jadi misalnya lu nggak ngeliat tuh gambar yang lu contek, lu udah bisa. Kayak misalnya ada muscle memory gitu. iya main muscle memory juga. Udah hafal. Kalau kan tadi kamu art style ya? Karena harus banget nggak sih kayak realism gitu? Nggak juga sih. Lagian gue juga sebelum bisa realisme kan anime dulu kan. Iya. Itu tuh kenapa gue bilang gue anime dulu? Karena realisme itu tuh di atasnya anime. Jadi misalnya shadingnya ya, shading di anime itu tuh lebih ke tajam nggak sih, kayak lebih kerang banget. Misalnya bayangan di bagian leher sini itu kayak tajam banget. Kalau misalnya realisme dan kita udah terbiasa nih gambar yang shading di anime, kita kayak cuma set gitu diarsir gitu doang. Abis diarsir kita bisa gunain tisu kalau nggak jari buat yang namanya itu bikin gradasi shadingnya itu. Jadi lama-lama ke fade out gitu lah. Jadi itu tipsnya ya? Oke, jadi kita akhiri aja ya hari ini bersama Sandewa Galang Anugrah Herman. Oke, silakan closing. Oke, setelah ini masih ada segmen selanjutnya. Langsung aja. It's Morris. Duh, gimana nih? Mana udah deadline-nya lagi? Jadi kenapa? Kelihatannya pusing banget. Ini gue dapat tugas buat desain, tapi hampir kelewat deadline-nya. Gimana ya? Kenapa nggak ke Promedia aja? Yang Promedia, kalian bisa mendapatkan jasa print foto murah dan cepat. Nah, Promedia juga tersedia jasa-jasa sebagai berikut. Hanya di Promedia. Ayo ke Promedia. Welcome back everyone, welcome to RDN Talk Show. Kita kali ini ada di segmen 2 bakal ketemu sama cosplayer. Cosplayer ini kebetulan juga teman saya. Masuk aja. Langsung masuk aja.
Oh iya, sama kacamata doang ya? 250. Iya. Ya kalau baju sih kemeja bisa, kemeja bebas. Meja mah udah ada lah ya pasti ya. Pertama kali cosplay itu kapan? Itu Di kenapa? bulan Maret 2023 itu tanggal 18 di Tanjung Barat. Tanjung Barat. Bukan. Living World. Living World. Living World. Alam Oh Sutra. iya. Itu event gede. Apa lumayan gede, kecil? lumayan gede. Soalnya outdoor. Outdoor. Bahkan itu event cosplay itu enakan outdoor apa indoor sih? Indoor jelas. Soalnya kalau outdoor tuh kalau pakai wig mesti panas. Pasti Bener harus sih. bawa kipas hajatan dulu. Ada nggak sih pengalaman menarik atau pengalaman apa gitu? Menarik ya. Kalau menarik sebenarnya bukan menarik sih, lebih ke ngeri ya. Ngeri. Itu kan abis pulang dari event di Ayon Tanjung Barat, 2 motor. Itu kan gua yang bawa motor sama sepupu. Terus temen gua si Ridwan nih. Ridwan sama temen gua satu lagi. Iya. Itu pulang dari Cisauk. Kan emang pengen ngumpul dulu ya di Alfamart, Alfamidi Medang. Iya. Teman gua parkir di kiri. Gua sama sepupu gua parkir di kanan. Itu pas gua turun dari motor, ada tante-tante lah. Itu nyamperin. Awalnya minta tolong anterin ke gua nih. Gua nanya, emang mau nganterin kemana? Kata dia ke perumahan. Ya gua nerima ya, tapi karena gua nggak tahu jalan situ, gua serahin ke sepupu gua. Sepupu gua itu dia langsung nganterin set. Pas dia nganterin, gua kan ke Alfamidi, itu belanja buat jajanan, buat ngumpul dulu. Pas gua lagi belanja, si Apis itu kan dia masuk dalam, bilangin ke gua, Dup, itu si Aldan kenapa tuh mukanya keringet dingin? Awalnya gua kaget nih, kan gua pikir dia kena begal. Gue juga merasa tanggung jawab dong, soalnya gue yang nyuruh dia nganterin. Pas gue keluar, gue tanya, Jay, lu kenapa, Jay? Kalau keringet dingin, abis dibegal. Tadi emang begal? Enggak, bukan, dipegang-pegang. Apa? Dipegang. Pahanya dipegang-pegang. Pegang-pegang. Iya. Habis itu dia pengen lagi tuh. Langsung kabur dia. Kabur. Dia nurunin orangan di perumahannya, langsung muter balik. Itu sampai trauma dia kalau di situ udah nggak mau lagi langsung. Emang Iya, buat experience banget itu pasti. emang manusia lebih serem daripada setan, guys. Pasti. Ada nggak sih pengalaman buruk lainnya saat di event cosplay? Di event cosplay tuh paling males tuh kalau kenapa gitu. Paling males tuh nggak ada sih sebenarnya. Lupa Nggak ada. bawa bekal gitu. Nah, kalau itu ya Yes, bener sih. mahal soalnya. Berarti kalau misalnya buat temen-temen yang mau ke event cosplay, usahain bawa bekal. Atau kalau enggak, ya bawa uang yang cukup lah ya. Ya. Nah, cara tahu ada event cosplay itu gimana? Di IG biasanya. Di beranda IG itu biasanya banyak. Kalau misalnya kalian follow cosplayer, itu pasti ada eventnya. Dikasih tahu dia next event bakal kemana. Nah, itu biasanya ada. Kalau cosplayer ya guys ya. Lu cosplayer, oke. Bagaimana tanggapan Anda soal cosplayer yang pamer aurat atau berbuat hal yang tidak senonoh di event publik? Kalau pamer aurat sih selama itu sesuai sama karakter yang dia cosplayin, itu sebenarnya gue sih nggak apa-apa. Gue sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya karakternya nggak pakai baju itu, tapi dia pakai baju yang lain buat mamerin aurat, itu gue udah males sih ngeliatnya. Gue udah paling males kalau event kayak gitu. Kalau bukan emang karakter. Iya, kalau emang karakternya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya bukan, itu males. Oh iya. Tapi kalau perbuatan tidak senonoh mah, itu biasanya di ban sih. Kalau nggak di ban, di bounty. Oh iya. Emang dicari orang itu. Biasanya kalau misalnya ketemu dikasih duit sama orang. Oh lah. Di Kalau udah blacklist. ketemu, kenapa itu? Di Dapat. Nah, itu biasanya sih di permanen ban, biar tahu aja identitasnya siapa, ntar dikasih duit yang nemuin. ada kenalan kayak yang pernah di blacklist gitu? Ada. 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 Oh iya, Tahu kan? Ada ya. Tahu kan? Iya. Oh iya, saya tahu. Astagfirullah. Sering tuh dia di blacklist. Di blacklist kalau sering sih nggak tahu ya, tapi kalau di blacklist dia pernah. Oke. Udah itu aja ya. Itu aja. Itu yang bisa kita tanyain deh. Closing aja ya. Oke. Thank you for watching. Thank you for watching. Kita dari The End Talk Show mengundurkan diri. Goodbye. Goodbye.